Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi, metode, dan teknik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ulia Sabila dengan NIM 1262052121168. Saya dari kelas PGMI 5E, mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD, dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Di sini kita akan membahas 3 poin tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, teknik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI atau SD. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Apa sih strategi itu? Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengertian dari strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sendiri adalah cara atau pola yang digunakan oleh guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar ilmu pengetahuan sosial agar siswa dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal. 4 macam strategi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI atau SD. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada berpikir kritis dan proses analitis dalam meneliti dan menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM) merupakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah mengutamakan proses belajar di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual merupakan kelas berfungsi sebagai tempat berdiskusi hasil penemuan lapangan. Yang keempat, yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, merupakan sistem kerja belajar kelompok yang terstruktur. Kita memasuki poin yang kedua, yaitu metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI atau SD adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara-cara atau teknik yang ditempuh atau dipergunakan dalam upaya menyampaikan materi atau bahan ajar kepada objeknya, yaitu peserta didik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI atau SD. Macam-macam metode pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini menekankan penyampaian informasi secara verbal dan cenderung searah, yaitu dari guru ke siswanya. Yang kedua, metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang fokus pada pembahasan dan pemecahan suatu masalah dengan cara bertukar pikiran atau pendapat yang dilakukan sejumlah atau sekumpulan orang untuk memperoleh suatu jawaban kesimpulan. Ketiga merupakan metode demonstrasi. Metode ini berupa cara penyajian pembelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik sebenarnya maupun tiruannya. Yang keempat, metode eksperimen. Metode ini menekankan cara penyajian pembelajaran dengan cara penugasan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. Yang kelima, metode simulasi merupakan suatu metode yang cara penyajian pengalaman belajarnya dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Yang terakhir, metode problem solving merupakan cara penyajian bahan pembelajaran dengan cara menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis, dibandingkan disimpulkan dalam usaha mencari pemecahan atau jawaban oleh peserta didik. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah teknik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan sesuai mode sesuai dengan latar penerapan tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan lain sebagainya. Teknik pembelajaran ini merupakan cara guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut.
teknik yang diaplikasikan guru ini tergantung pada kemampuan guru itu dalam bersiasat atau memutarkan otaknya agar proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Macam-macam teknik pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, teknik mendapat umpan balik. Dengan memancing apresiasi siswa, dilakukan dengan menghubungkan materi dengan realistis kehidupan yang dekat dengan mereka, menggunakan media dan alat pengajaran yang cocok, penggunaan bentuk motivasi, pemberian nilai, pemberian hadiah, pemberian pujian, pemberian tugas, pemberian hukum. Yang kedua atau yang terakhir, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu dengan cara membaca dengan keras. Teknik ini membantu peserta didik untuk memfokuskan perhatiannya. Guru bisa menyajikan bahan bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf, kemudian memberikan poin-poin penting dalam bacaan tersebut. Kemudian meminta beberapa orang untuk membacanya di depan kelas dengan suara lantang secara bergantian. Setiap orang adalah guru. Dengan menggunakan teknik pembelajaran ini, memungkinkan partisipasi kelas yang lebih besar terbentuknya tanggung jawab setiap peserta didik. Dalam teknik ini, guru memberikan kartu pada setiap peserta didik dan memintanya untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan materi yang sedang dipelajarinya, kemudian dikumpulkan dan dicocokkan dan dibagikan secara acak. Kemudian siswa itu diminta untuk membaca dan mencari jawabannya, lalu guru meminta sukarelawan untuk membaca soal dan memberikan jawabannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada salah tutur kata, apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ayo ting ting, beli kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.